Di pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai Alkitab, mengenai doa, dan pada pelajaran pekan ini kita masuk kepada satu esensi yang sangat penting di dalam kehidupan kerohanian Kristen kita, yaitu iman. Kalau kita lihat dalam kisah Alkitab, apakah tanda itu ada? Ada. Tetapi tanda itu biasanya ada setelah ada firman Tuhan terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, ada dorongan apa, baru ketika orang, bener nggak sih ini, minta tanda. Kenapa dia bisa punya iman seperti itu? Kenapa firman saja cukup? Karena dia mengetahui esensi daripada sebuah otoritas atau kewenangan. Dia mengatakan, saya ini adalah bawahan, berarti ada yang di atas saya. Dan saya juga punya bawahan. Kalau bawahan itu saya suruh datang, dia datang. Kalau saya Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita dari pekan ke pekan, pelajaran ke pelajaran, di mana sepanjang triwulan kedua tahun 2026 ini kita membahas bagaimana kita bertumbuh dalam hubungan dengan Allah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio, yang akan berdiskusi bersama, dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat yang menyaksikan atau menyaksikan tayangan ini melalui YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan telah meninggalkan kesaksian komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Alicia untuk membacakan. Oke, yang pertama ada dari Nancy. Pelajaran yang sangat baik dan pembahasan yang membantu untuk dapat lebih mudah dimengerti. Terima kasih tim Hope Channel Indonesia. Salam dari Thousand Oaks, California. God bless us all. Dan kemudian ada dari Ristati Padang. Puji Tuhan, keluarga kami selalu membaca Alkitab sebagai nasihat dan petunjuk. Kami dari Gereja Kite Tanoh di Pakpak Barat. Amin. Norman, silakan. Untuk selanjutnya ada dari Ibu Dian Eliana. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih diskusi yang mudah dimengerti. Semakin diberkati Hope Channel dan kru untuk selalu bersinar terang untuk menjangkau dan mempersiapkan semua orang menyambut kedatangan Yesus. Lalu selanjutnya dari Bapak Maidin Lakuman. Shalom di acara diskusi Sekolah Sabat. Terima kasih. Dengan diskusi ini sangat membantu belajar dan mendalami Alkitab firman Tuhan. Salam dari Gereja Keningau, Sabah. Amin. Pendeta. Baik, yang pertama dari Tulun Dusun Official Channel. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya yang senang dimengerti. Berikutnya dari Dalima Gabil. Puji Tuhan, terima kasih pelayanan tim Hope Channel. Tuhan memberkati. Lalu yang ketiga dari Mariati Simanung Khalid. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang begitu baik untuk menumbuhkan iman percaya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah meninggalkan komentar, kesaksian, bagaimana program diskusi Sekolah Sabat ini dapat membantu saudara-saudara semua di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan tentunya kami masih menawarkan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini. Jikalau saudara-saudara rindu untuk belajar bersama dengan kami, baik Anda menyaksikan melalui media sosial ataupun televisi, dimanapun Anda berada di wilayah negara Indonesia, kami bersedia untuk mengirimkan buku Sekolah Sabat secara cuma-cuma ke alamat Anda masing-masing. Segera saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun bisa melalui kolom komentar diskusi Sekolah Sabat, dan kami akan mengirimkan buku ini kepada Anda karena kita rindu untuk bisa belajar bersama-sama bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam hubungan dengan Tuhan. Di pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai Alkitab, mengenai doa, dan pada pelajaran pekan ini kita masuk kepada satu esensi yang sangat penting di dalam kehidupan kerohanian Kristen kita, yaitu iman.
bagaimana ketika kita berdoa, kita membutuhkan iman. Ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya, kita membutuhkan iman. Di dalam kehidupan kerohanian kita perlu untuk bertumbuh di dalam iman. Dan bagaimana di dalam Alkitab dikatakan kita diselamatkan oleh iman. Apa itu iman? Kita akan pelajari dalam pelajaran pekan ini. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia, ada satu pertanyaan yang sering terabaikan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin kita sudah lama mengenalnya, atau baru saja memulai perjalanan iman. Namun, di setiap musim kehidupan, bertumbuh dalam hubungan yang bermakna dengan Allah adalah hal yang sangat penting. Ada saat di mana kita merasa jauh, gambaran tentangnya menjadi kabur. Berdoalah agar Ia memberikan kejelasan, pengharapan, dan arah. Kini saatnya, bukan nanti, untuk mengenal, mengasihi, dan tinggal di dalam Dia. Karena hubungan ini memengaruhi segalanya, bahkan sampai pada masa depan kehidupan yang kekal. Perjalanan ini bukan perlombaan singkat, melainkan maraton iman. Kita bisa jatuh, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dan terus melangkah. Dan kita tidak berlari sendirian. Para pelari lain yang mengasihi Yesus dan firman-Nya juga berlari bersama kita. Yang terpenting, Yesus berjanji memberikan penolong untuk menyertai, menguatkan, menopang, dan tinggal di dalam kita. Untuk terus memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sementara belajar, mari berdoa agar Roh Kudus bekerja atas kita masing-masing secara pribadi dan sebagai gereja global untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah seperti belum pernah sebelumnya. Sebab, sungguh, tidak ada yang lebih penting daripada terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pelajaran ke-8 dengan judul Memiliki Iman. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Alicia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas berkat pimpinan-Mu kepada kami. Kami akan belajar bersama-sama pelajaran sekolah sahabat kami yang di studio akan mendiskusikan bersama-sama pelajaran ini ya Bapa, dan pemirsa Hope Channel Indonesia boleh mendengarkan belajar bersama-sama bersama dengan kami. Tolong masing-masing kami ya Bapa, berikan hikmat akal budi dari surga, supaya kami boleh mengerti seluruh pelajaran sekolah sahabat ini, dan itu semua boleh menambah iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa, dan ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Alicia. Buku pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran sahabat petang mengumpamakan iman itu seperti wifi. Tidak terlihat, tapi memiliki kekuatan untuk menghubungkan Anda dengan apa yang Anda butuhkan. Nah, kalau bagi teman-teman yang di sini, ada nggak kira-kira iman itu kayak apa sih buat Alicia? Kalau menurut aku kayak akar gitu ya Kak. Karena kan emang sama-sama nggak kelihatan juga di bawah, tapi once pohon atau tanaman itu disconnect dari akarnya ya pasti bakal mati gitu ya. Oke, ke Norman. Susah lagi nyari, karena wifi itu udah paling bagus sih sebenarnya. Perumpamaan ini kalau boleh aku ambil ya seperti udara gitu. Kita nggak bisa lihat tapi kita butuh. Kita butuh setiap hari kita hirup udara, hirup oksigen. Ya nggak kelihatan tapi butuh dan memang selalu ada saat dibutuhkan. Pendeta? Ya, kalau bagi saya iman itu adalah seperti apa ya, sikap hati lah gitu ya. Bagaimana kita selalu memandang kepada Tuhan. Jadi bukan soal bendanya apa, tapi pandangan kita ke siapanya. Itu kayak iman itu. Oke. Dan ketika kita mempelajari soal iman, mungkin lebih sederhananya kayak beriman itu percaya gitu ya. Beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, percaya itu kan kita sudah banyak nih diberikan
kita sudah tahu, kita sudah diberikan Alkitab, dan di dalam Alkitab itu seluruh cerita-ceritanya lengkap, baik dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dan kita sudah bisa mengetahui semua ceritanya. Kalau pekan lalu Pendeta Wilson bilang cerita Ayub gitu ya, kadang-kadang orang cuma lihat awalnya dan akhirnya, tengah-tengahnya penderitaannya itu kayak di skip, yang penting cepat udah selesai, jadi dapat berkat lagi gitu, contohnya Ayubnya. Tapi kita sebagai pembaca sebenarnya sudah diberikan yang full nih ceritanya, kita udah tahu akhirnya seperti apa. Tapi mungkin kita di zaman sekarang ini nggak lagi mungkin bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, atau nggak lagi menemukan mujizat-mujizat yang luar biasa seperti yang ada di dalam Alkitab, seperti Musa membelah laut, atau ada api turun dari langit contohnya. Kira-kira buat teman-teman yang di sini lebih prefer mana? Menurut kalian lebih menguntungkan hidup di zaman dahulu, zaman Alkitab, ketika benar-benar melihat mujizat-mujizat itu secara nyata, tapi belum ada bukti-bukti yang lain yang lengkap seperti yang kita dapatkan, atau kita yang sekarang ini? Kayaknya aku lebih yakin hidup sekarang aja gitu, Kak. Oke. Karena kalau misalnya zaman dulu itu kan seperti Kak Yola bilang, kan ya udah gitu. Jadi tanda-tanda itu memang kelihatan langsung, tapi apa ya, kayak di masa depan nggak tahu nih bisa lihat lagi apa enggak. Jadi kalau misalnya sekarang kan aku udah baca, misalnya udah proof by evidence-nya udah ada gitu kan, by Alkitab. Kalau kita udah percaya Alkitab tuh bukti yang nyata gitu ya. Ya udah proof by evidence, ya udah gitu. Jadi ya lebih meyakinkan gitu, Kak. Kalau misalnya ngalamin langsung, belum tentu aku dengan melihat aku percaya juga. Banyak kali juga secara pribadi banyak hal yang Tuhan buat juga tetap meragukan Tuhan. Jangan-jangan aku nanti jadi kelompok orang Farisi juga. Jadi kayaknya prefer sekarang, Kak. Udah puji Tuhan banget. Oke. Norman? Sebenarnya sih hati itu kayaknya merindukan kayak zaman dulu gitu ya, karena lebih terlihat langsung gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya saya pribadi nggak akan bisa hidup di zaman itu deh. Karena lebih, kalau melihat ya memang ya lebih cocok untuk tetap hidup di zaman sekarang yang memang sudah dipelajari, lalu sudah mulai terjawab semuanya. Kalau dulu kan emang, menurut saya pribadi ya, orang dulu tuh zaman Alkitab imannya itu begitu besar sampai mereka yakin ya semua akan terjadi pada waktunya. Kalau sekarang kita kan karena sudah ada panduannya, jadi lebih diyakinkan lagi. Jadi kalau saya lebih pribadi lebih di zaman ini. Pendeta Wilson? Jadi mungkin kalau bagi saya ini esensinya adalah apakah lebih bagus bagi orang yang pernah melihat langsung atau bagi kita yang hanya membaca catatan sejarah ataupun narasi ataupun historical records-nya gitu kan ya. Kalau bagi saya sih, seandainya pun kita mengalami langsung, tapi kan kita tidak selalu hidup di dalam saat itu, momen itu kan. Kan momen itu akan berlalu. Dan ketika momen itu sudah berlalu, sudah jadi ingatan. Ingatan kan ya sama sejarah apalah bedanya. Cuma apakah ini kolektif, yaitu ya adalah kalau kita sebagai bangsa kita tidak mengalami penjajahan, kita tidak mengalami ini, tapi kita tahu itu yang terjadi dan kita tinggal merespons, oh karena itu terjadi, bagaimana kita berlagu. Kalau kita mengalami sendiri, ya mungkin pada saat itu kan akan wah, tapi setelah itu 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, dan ketika sudah ada jarak, ya sama aja dengan ketika kita membaca cerita orang lain, gitu kan. Padahal ya ini cerita kita, cuma kita yang zaman yang pada saat itu terjadi dan kita yang sekarang kan sudah ada jarak. Jadi kalau bagi saya itu bukanlah kepada saya tidak mengalami sendiri. Dan itulah bagusnya Alkitab. Jadi orang memang tidak perlu mengalami itu sendiri. Tapi lebih kepada apakah hal yang terjadi yang dicatat di dalam Alkitab itu benar atau tidak. Nah, kalau itu benar, ya berarti apa implikasinya bagi saya? Gitu kan. Terlepas apakah saya alami itu sendiri atau tidak, tapi implikasinya apa? Sebenarnya kan lebih ke arah sananya. Karena kita bisa juga ditipu oleh memori kita. Kita kira kita mengalami ini, padahal tidak. Tapi karena kita percaya kita sudah alami itu, akhirnya itu juga mempengaruhi cara kita berlaku, bertindak, ataupun berinteraksi dengan orang lain. Jadi sebenarnya bukanlah, yang penting ini dalam hal percaya ataupun tidak, bukanlah apakah ini pengalaman pribadi ataupun tidak. Tapi itu sudah pernah terjadi. Terlepas itu pengalaman kita, pengalaman orang lain, pengalaman 1000 tahun yang lalu, apakah pengalaman baru minggu lalu. Tapi ini menunjukkan hal apa?
Ini menjelaskan apa mengenai kehidupan, mengenai Allah, mengenai cara kita menjelaskan masalah, mengenai cara kita menghadapi keadaan. Jadi lebih ke arah sananya. Jadi kalau ditanya lebih baik yang mana? Mungkin lebih baik zaman sekarang ya, karena ya tadi seperti sudah disinggung ya, kalau sekarang kan kita punya gambaran keseluruhannya. Sementara kalau orang di zaman dulu kan sepotong-sepotong, hanya yang cuma dia yang alami ini, tapi tidak mengalami yang lain-lainnya. Bagi kita sekarang kita punya keseluruhan ceritanya, harusnya membuat kita lebih mudah untuk memahami sebenarnya apa sih hal ini. Nah, gitu. Oke. Dan untuk bisa percaya ya, kadang-kadang ada juga orang yang minta tanda gitu pada entahkah apa pada saat dia berdoa atau pada saat apa minta tanda gitu. Dan kalau misalnya kita lihat cerita di dalam Alkitab, bukannya tidak ada orang-orang yang ketika berdoa atau memutuskan sesuatu minta tanda dulu dari Tuhan. Tapi kalau di zaman sekarang, apakah itu masih relevan dan salah nggak sih sebenarnya kalau kita minta tanda dari Tuhan? Harusnya enggak ya, harusnya enggak salah gitu. Tapi sejujurnya saya belum sampai saat ini, mungkin nggak tahu ya di masa depan setelah belajar, saya belum pernah berdoa minta tanda Kak. Jadi kayak Tuhan kalau saya gini, saya sudah menjalani berapa hal saya sudah jalani, sudah saya lakukan, kemudian saya minta tanda, saya belum pernah Kak. Secara pribadi saya biasanya kalau saya berdoa memang untuk sesuatu yang spesifik ya, saya doakan. Ya udah saya percaya itu akan terjadi, tapi ikhlas apapun yang terjadi juga gitu. Tapi nggak pernah minta kayak Tuhan kalau misalnya ini gini tandanya, nggak pernah Kak. Mungkin kalau dari pembahasan Bang Norman dan Pendeta Wilson, saya akan mungkin lebih tercerahkan dan mungkin akan coba berani untuk minta tanda. Karena saya jujur aspeknya juga saya nggak berani minta tanda kan. Oke. Karena kadang-kadang nggak berani itu kalau misalnya kita udah minta tanda tiba-tiba tetap yang diikutin kayaknya ini bukan tanda dari Tuhan gitu ya. Jadinya perasaan doang gitu kan. Gimana Norman? Enggak salah sih sebenarnya minta tanda. Tapi kan balik lagi. Pernah atau enggak? Pernah. Oh pernah ya. Minta tanda pernah. Dan memang enggak salah gitu loh. Karena tadi Kak Yoli juga bilang ada Alkitab ada beberapa yang minta tanda. Tapi balik lagi motifnya apa? Apakah tanda itu memuaskan? Ini hanya ingin memuaskan hasrat hanya ingin memuaskan kita punya ego atau memang bentuknya penyerahan? Karena kadang-kadang kita minta tanda gini, ada satu hal yang kita udah tahu nih. Kadang-kadang kita udah tahu, kayaknya Tuhan akan bilang enggak deh. Tapi kita bilang, Tuhan tunjukin dong dengan harapan, udahlah Tuhan ini bisa, ini lewat. Jadi ya kadang-kadang itu yang jadi masalah, motifnya yang jadi masalah. Jadi nggak masalah minta tanda, asalkan memang tanda kutip motifnya itu apa dulu gitu. Iya, kadang-kadang kita ada yang pernah bilang kalau misalnya lagi bingung dengan memilih dalam dua pilihan, coba flip coin gitu. Coba flip coin. Yang kamu harapkan keluar ya berarti itu yang sebenarnya mungkin yang kamu mau gitu. Kadang-kadang kita minta tanda ya itu ya, takutnya juga kita minta tanda Tuhan kasih, tapi sebenarnya kita pengennya yang satu lagi gitu, dan kita akhirnya memaksakan kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya kalau dia bilang soal tanda, kita perlu cermati bahwa tanda yang sebagaimana kita pahami sekarang minta tanda dengan tanda di dalam Alkitab itu berbeda. Dalam arti begini, kalau kita lihat di dalam kisah Alkitab, apakah tanda itu ada? Ada. Tetapi tanda itu biasanya ada setelah ada firman Tuhan terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, ada dorongan apa, baru ketika orang bener nggak sih ini minta tanda. Contohnya seperti Gideon gitu kan, sudah disuruh pergi, wah kamu akan memimpin bangsa Israel melawan orang-orang Midian. Apa tandanya? Oh saya nggak mampu, saya orang kecil apa segala. Oke tandanya apa? Soal bulu domba. Lalu kemudian ada juga tanda-tanda seperti Raja Hizkia ketika dia sakit gitu kan, dia dikasih peringatan oleh Yesaya kamu akan mati, tapi kemudian dia nangis apa segala. Oke, akhirnya Yesaya balik lagi bilang, oke kamu akan sembuh. Apa tandanya? Oh, matahari suruh maju atau mundur. Oh, kalau maju terlalu gampang, suruh mundur aja. Jadi tanda itu adalah untuk mengkonfirmasi firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah bilang apa nih supaya saya percaya? Seperti Musa kan, dipanggil, oke. Kamu membebaskan bangsa Israel, lalu ketika bangsa Israel datang kepada bangsa Israel, bagaimana kalau mereka nggak percaya? Inilah tandanya, masukkanlah tanganmu, nanti kusta apa segala macam, tanda tongkat menjadi ular. Jadi tanda itu hanya mengkonfirmasi. Nah, bagi kita sekarang mungkin kalau kita minta tanda, yang berbahaya adalah bahwa tidak pernah ada firman Tuhan
mengatakan apa-apa, tapi kita memaksakan itu supaya ada. Dan kalau paling klise ini soal cari jodoh, soal pilih pekerjaan. Wah, kalau apalah orang yang pertama kali WhatsApp saya di pagi-pagi, inilah yang akan saya kejar gitu kan. Apakah memang sudah ada firman Tuhan yang mengatakan orang ini? Kan nggak ada juga kan? Namun yang bikin agak sedikit kompleksnya juga, di Alkitab juga ada kisah di mana tanda itu kayak dicari-cari, dipaksakan. Contoh yang paling jelas adalah ketika Jonathan dengan pengawalnya gitu kan, ketika bangsa Israel sementara sedang perang dengan orang Filistin, lalu ketika mereka takut, oke, kita cobalah intai dulu mereka. Kalau pas kita mengintai dan kita ketahuan, kalau mereka bilang, tunggu aja di sana nanti biar kita habisi kalian, kita akan tunggu. Tapi kalau mereka bilang, ayo naik kita, coba adu dulu sekarang, berarti kita akan kejar mereka dan kita hajar mereka. Nah itu kan seolah-olah kan, apakah ada firman Tuhan bagi Jonathan dan pengawalnya untuk, ayolah kamu cobalah maju. Nggak ada kan? Tapi mereka datang mau melakukan sesuatu dan minta tanda. Jadi makanya kalau tadi penjelasan setengah di awal seolah-olah begitu, tapi ada nuansa-nuansa yang mungkin berbeda. Tetapi kadang-kadang minta tanda itu di dalam pelajaran Alkitab kita ini ditegur adalah dalam konteks orang-orang Farisi minta tanda, ya kan? Apa tandanya gitu kan? Tunjukkanlah kepada kami tanda. Lalu Yesus bilang, bagimu tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus gitu kan? Jadi seolah-olah minta tanda itu salah. Sebenarnya sih bukan salah di sananya, karena di dalam kisah yang juga sebenarnya 11-12 dengan kisah ini adalah ketika Yohanes Pembaptis sementara di dalam penjara, lalu dia bilang kan suruh murid-muridnya datang kepada Yesus. Benar nggak? Kamu yang sebenarnya akan datang itu. Jadi kan sebenarnya dua-dua ini minta tanda, tapi cara Yesus menjawab kepada orang Farisi, tidak akan ada tanda. Tapi cara Yesus menjawab Yohanes Pembaptis adalah bagaimana? Kamu lihat apa yang sudah terjadi. Ini. Orang buta disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan lagi. Inilah Mesias itu. Jadi sebenarnya tanda itu bukan tidak boleh, tapi tanda ini adalah mengkonfirmasi. Cuma bagi orang Farisi dan juga mungkin bagi Yohanes ini teguran yang penuh kasih lah, bukan teguran yang keras kepada kayak orang Farisi, adalah karena sudah banyak tanda-tandanya, tapi masih nggak mau percaya. Jadi minta tanda lagi. Nah, pada saat itulah, konteks itulah, makanya tidak boleh minta tanda. Bukan dalam secara umum, kamu nggak boleh minta tanda. Enggak. Pasti ada. Karena contohnya, bagi orang Kristen, nubuatan pun itu juga ada tanda. Allah mengatakan, kalau seorang nabi berbicara, sebelum itu kejadian, dan itu terjadi, berarti itulah tanda bahwa dia nabi yang benar. Tapi kalau dia berbicara menubuatkan sesuatu dan itu terjadi, itulah kamu tahu bahwa dia adalah nabi palsu. Jadi sebenarnya tanda ini kan sesuatu yang mengkonfirmasi perintah ataupun kehendak ilahi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Wah, luar biasa ya soal tanda ini, karena setahu saya memang banyak juga orang Kristen yang ragu ataupun suka-suka gitu untuk minta tanda di dalam doa. Nah, kita coba cover satu cerita di dalam Alkitab bagaimana pengalaman Yesus dengan seorang perempuan Kanaan yang percaya. Bagaimana dikatakan iman perempuan ini begitu besar sampai-sampai ketika perempuan ini menyampaikan permohonan kepada Yesus tetapi diabaikan, sampai dikatakan bahwa Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, lalu tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, Alicia? Yang iman yang persisten ya Kak, iman yang nggak menyerah, iman yang tetap gigih gitu ya, nggak insecure waktu dibilang seperti itu, nggak sakit hati. Kalau saya kalau memposisikan diri jadi ibu itu kayaknya ya bakal sakit hati gitu ya. Dikatain kayak gitu ya. Ya dikatain anjing ya secara nggak langsung ya. Maksudnya kayak, tapi ibu ini tetap percaya pada karakter Yesus di situ. Dia padahal istilahnya bukanlah orang Yahudi, maksudnya istilahnya gimana ya, dia itu orang luar lah ya, outsider. Dia hanya dengar tentang Yesus, tapi dia tetap percaya karakternya Yesus itu sedemikian rupa gitu. Jadi dia bukan percaya, imannya itu bukan bergantung pada hasilnya, tapi imannya itu percaya terhadap karakternya Yesus. Karakternya yang
ditinggikan gitu oleh ibu ini. Jadinya iman itu bukan hanya percaya saat Tuhan itu lembut, tapi ketika Tuhan itu juga keras, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Mungkin seperti itu, Kak. Ya, ini sebenarnya ceritanya kalau saya pribadi ngeliat ini dari dua arah. Satu, ini memang cara Yesus untuk memperlihatkan kepada murid-muridnya bagaimana iman itu seharusnya bekerja. Tadi yang Alicia udah singgung, persistence gitu loh. Hal yang dia nggak mudah menyerah, dia percaya. Karena perempuan pas itu kan orang-orang Kanaan yang mereka statusnya dianggap lebih rendah daripada orang Yahudi pada saat itu. Jadi ketika orang yang datang, makanya murid-muridnya bilang kan, usir aja, ini orang berisik banget sih gitu kan. Nah, tapi dijawab ketika Yesus bertanya dan dijawab dengan ibu ini dengan persistence, maka terlihatlah iman itu. Dan ini juga jadi tanda kutip ya, tendangan dan tamparan cukup keras bagi para murid-murid Yesus bahwa ya ini loh, seharusnya imannya seperti ini loh. Kalian nggak bisa ngusir orang. Kalau ada salah satu penulis pernah bilang, ketika kejadian ini berlangsung, Yesus itu bukan terenyuh ya, tapi rindu untuk menyelamatkan anak dari ibu ini. Cuman dia nggak cuman mau langsung menyelamatkan, tapi dia mau kasih lihat juga ke orang lain. Jadi ya ini satu hal yang jadi pelajaran buat pribadi juga sih. Kadang-kadang Tuhan itu nggak langsung jawab iman dengan langsung nih nggak, tapi dia kasih alurnya dulu, kasih jalannya dulu untuk kasih lihat gambaran besarnya. Aku jadi penasaran ya, gimana tadi kata Alicia seorang outsider gitu bisa punya iman sebesar itu sama Yesus. Nita. Ya, kalau kita bisa melihat sebenarnya ini adalah sebuah, seperti tadi Norman bilang, adalah sebuah teguran kepada orang-orang Yahudi yang di sekitar itu. Karena pada saat itu kan mereka merasa bahwa berkat mereka itu adalah karena ya memang mereka berhak mendapatkan berkat. Karena memang mereka ya memang sudah dijanjikan, ya itulah bagian mereka. Spesial gitu kan, orang spesial. Jadi kalau orang-orang lain ya karena mereka tidak terpilih, ya udahlah, nggak perlu lah, mereka nggak perlu dapat apa-apa, kita nggak perlu perhatian sama mereka, biarlah kasih perhatian Tuhan itu hanya kepada kami. Dan Yesus pada saat itu juga di dalam satu hal mengkonfirmasi bahwa betul, memang berkat itu dijanjikan ya melalui Abraham dan lalu keturunannya, dijanjikan melalui Abraham lalu keturunan Daud apa segala, memang untuk bangsa Israel. Jadi Yesus tidak mengatakan tidak ada spesialan itu, tapi yang dikatakan adalah apa? Mengenai remah-remah itu, ya itu adalah benar. Jadi ibu ini pintar juga, dia mengatakan ya betul, memang berkatnya untuk mereka, ya nggak apa-apa, mereka lah dapat apa yang bisa mereka dapatkan mereka, tetapi yang lainnya juga bisa kebagian dong. Apa yang tidak dihargai ataupun yang jatuh dari remah-remah apa segala macam. Dan Yesus ketika itu menyadari bahwa oh sebenarnya iman ini adalah itu, bukan karena dasar saya adalah orang hebat, saya memang adalah orang pilihan, tetapi saya datang mencari kepada siapa? Ya, ibu ini datang mencari kepada Tuhan. Dan sebenarnya iman adalah itu, datang mencari kepada Tuhan, kepada Yesus dalam hal ini. Karena kalau kita lihat dalam kisah ini, dalam pelajaran kita dalam hari Senin kan ada beberapa kisah kan tentang ada apa, perwira juga ada, perwira Romawi, bukan orang Yahudi juga dia. Walaupun bisa juga dia orang Yahudi, cuma sebagai perwira Romawi, tapi kita anggaplah dia memang yang non Yahudi. Lalu kemudian orang bapak yang anak yang kerasan setan, kan semua orang nih kalau dibilang iman mereka ini kan beda-beda. Kalau kita mau tentukan secara kuantifikasi ya, secara angkanya ya, apakah besar kecil kan beda-beda. Ada yang nggak usah bilang, nggak usah minta tanda. Ada yang kayak oh saya sebenarnya nggak percaya. Tetapi semuanya mendapatkan jawaban. Kenapa? Karena semuanya datang melihat, meminta kepada Tuhan. Jadi iman itu apa? Ya kalau kita nanti sambungkan dalam pelajaran hari-hari berikutnya di dalam Ibrani 11 ayat 6. Semua orang yang datang kepada Tuhan harus tidak bisa menyerangkan Allah kalau tidak beriman. Karena mereka yang datang harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi iman itu sebenarnya apa? Iman itu adalah percaya bahwa Allah itu ada dan datang kepada Allah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya dalam pelajaran hari ini ya si ibu ini percaya bahwa ada. Ya apapun itulah, mungkin dia tidak punya gambaran yang jelas mengenai Mesias itu apa, mengenai penciptaan, hari Sabat, mungkin mereka tidak memahami. Tapi dia percaya bahwa ada loh kuasa. Dan di mana kuasa itu ada? Di orang ini, Yesus. Makanya saya mau datang kepada dia. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
cerita mengenai Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita bisa baca di dalam Lukas 7 ayat 1-10. Apa poin pelajaran tentang iman yang kita bisa dapatkan dari cerita ini, Alicia? Mungkin tadi ternyata sudah sempat singgung sedikit juga ya Kak, kalau perwira ini bukan orang Yahudi, sama-sama mungkin seperti wanita sebelumnya, outsider juga, tapi dia itu bilang yang menariknya itu adalah gak usah datang karena aku gak layak gitu. Jadi menurut aku dia menyatakan kerendahan hatinya dan dia percaya kepada Yesus bahwa kamu cukup katakan saja gitu ya, kamu cukup katakan saja, hambaku akan sembuh. Dan juga dia gak egois dan dia bukan minta buat dirinya sendiri, bukan minta buat keluarganya, tapi untuk hambanya gitu, which is hamba itu ya zaman dulu hamba statusnya benar-benar hamba gitu ya, budak mungkin ya juga ya pendeta ya. Jadi ya menurut saya iman yang sangat-sangat tidak melihat status, benar-benar melihat karakter Yesus juga, bahwa saya mau datang kepada Yesus karena yakin Yesus bisa sembuhkan hamba saya gitu. Ya, ini udah Alicia singgung juga adanya kerendahan hati, karena kalau dibaca ceritanya kan dia bilang sebab aku sendiri pun seorang bawahan. Jadi seketika dia meminta, dia sadar diri bahwa dia adalah seorang bawahan. Tapi imannya itu tidak karena statusnya itu tidak mengganggu imannya kepada Yesus, bahwa ya saya tahu ini akan bisa disembuhkan. Jadi ada satu penyerahan diri, sadar diri dan penyerahan diri kepada Tuhan, maka imannya, kalau yang aku lihat ya, imannya jadi begitu besar gitu. Makanya Yesus bilang kan di akhir, di seluruh Israel saya nggak pernah lihat nih iman sebesar ini gitu loh, karena dia mengakui dulu dia bukan siapa-siapa, jabatannya bukan jabatan apa-apa, tapi dia datang sebagaimana dia ada. Benar. Jadi kalau di dalam kisah ini ya, yang menarik adalah bahwa dalam hal apakah iman daripada si perwira ini adalah iman yang besar. Mungkin kalau kita bisa sambungkan dalam konteks bahwa dia bilang, oh hanya katakan saja. Dan kalau ini kita sambungkan dalam pertanyaan kita di awal tentang mana yang lebih bagus, kita pernah mengalami kejadian itu di dalam kisah Alkitab atau sekarang kita cuma baca. Dan di sini katakan tidak perlu yang lain, hanya butuh katakan saja. Dalam kata lain, hanya butuh firman. Nah, jadi kan kalau kita sambungkan dia hanya butuh, nggak perlu ada kejadian, nggak perlu ada pengalaman, nggak perlu apa segala macam tanda-tanda ini, hanya firman Tuhan saja cukup. Itu di satu sisi kita bisa melihat seperti itu. Dan di sisi lain yang juga menjadi alasan bagi si perwira ini, kenapa dia bisa punya iman seperti itu? Kenapa firman saja cukup? Karena dia mengetahui esensi daripada sebuah otoritas atau kewenangan. Dia mengatakan, saya ini adalah bawahan, berarti ada yang di atas saya. Dan saya juga punya bawahan. Kalau bawahan itu saya suruh datang, dia datang. Kalau saya suruh pergi, dia pergi. Artinya apa? Kata-kata saya punya kuasa untuk memerintah. Dan saya percaya bahwa kata-kata Yesus juga punya kuasa untuk memerintah. Dan kalaupun disuruh, akan jadi. Jadi dalam hal ini, inilah iman yang besar yang perwira ini miliki. Bahwa dia tahu bahwa kata-kata Yesus ini punya kuasa. Ya, sama seperti ya, kalau kita menyambungkan di dalam Kejadian 1, ya kan? Wah, berfirmanlah Allah. Ya, firman ini punya kuasa. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah ini, maka itu pun jadi. Jadi apa yang Allah firmankan, seperti pelajaran kita beberapa minggu yang lalu ya, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menyelesaikan tujuan ataupun alasan itu dikeluarkan. Dan kalau ditanya apakah ini tanpa dasar, tanpa apa, enggak, dia ada, karena pengalaman dia seperti itu. Jadi kadang-kadang kita beriman bukan iman yang buta. Wah, iman buta, saya nggak pernah melihat, saya nggak pernah tahu, nggak apa-apa, pokoknya percaya aja. Itu sebenarnya salah juga. Kalau gitu, apa yang membedakan kenapa kita percaya aja kepada Yesus, kenapa kita nggak percaya kepada, kalau orang yang suka nyelenehnya bilang the flying spaghetti monster gitu kan? Itu kan kalau orang ateis kan bilang, kamu percaya pada Yesus, katanya percaya. Udah, saya juga percaya bahwa ada nih flying spaghetti monster di balik bulan. Apa buktinya? Nggak ada. Yang penting kan percaya aja, iman. Kan nggak seperti itu. Jadi iman itu bukan sesuatu yang apa ya? Kalau walaupun di dalam Ibrani 11 dikatakan dasar dari segala sesuatu kita percaya, tapi bukan berarti tanpa. Tadi juga nyambung juga dengan tanda, tanpa indikasi-indikasi, tanpa perintah, tanpa
ada sesuatu yang turun, firman Tuhan apa turun. Jadi bukannya tanpa itu, ada juga. Tapi ketika itu sudah turun, kita percaya nggak? Iya. Apa yang mendasari kita percaya? Itulah iman. Mungkin seperti itu. Oke. Ada satu cerita lagi yang menarik, Pendeta, di dalam Markus 9 tentang seorang ayah yang datang kepada Yesus. Lalu dia ketika ditanya, apakah kamu percaya? Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 24. Kadang-kadang kita gitu juga ya, Pendeta. Di dalam kehidupan kita, batas antara percaya tapi gak percaya. Seperti Bapak ini gitu. Aku percaya Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tolong aku yang gak percaya ini. Gitu. Ada yang pelajaran ini bisa kita dapatkan tentang iman. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau dibandingkan dengan si perwira ini, mana iman yang lebih besar? Perwira. Yakin? Kalau seseorang selalu dalam kesuksesan dan kesuksesan, apa saja yang dibuat dia berhasil. Oke, saya yakin, saya beriman bahwa apa yang saya lakukan berikutnya akan berhasil. Kita bilang itu iman besar atau iman kecil? Dibandingkan dengan orang ini gagal terus. Udah coba bawa ke sini, nggak bisa, ini gagal, ini apa segala gagal. Tapi dia masih tetap melakukan. Jadi iman siapa yang lebih besar? Kalau bagi saya, ya di satu sisi ya dua-duanya ada iman besar kecil. Tapi di satu sisi kita bisa katakan iman perwira ini besar. Tapi di sisi lain, bahwa dia sebenarnya tidak percaya. Sebenarnya dia ya tidak, ya mungkin udah nggak berharap lagi. Tapi masih tetap dilakukan. Jadi iman bagi saya ini iman yang dalam sisi yang lain adalah iman yang lebih besar daripada si perwira. Karena ya tentu aja ya kalau dia apa saja yang diperoleh berhasil ya tentu aja dia percaya diri. Jadi ya apa segala macam walaupun dia selalu atribusikan itu kepada Tuhan ya oke kita tidak menafikan hal itu ya. Tetapi kalau orang yang selalu apa kecelakaan, ada penyakit kanker, tapi adalah sebenarnya saya nggak berharap, tapi ya udahlah saya tetap datanglah ke gereja. Ayolah saya tetap berdoa walaupun saya nggak tahu Tuhan yang dengar. Itu sebenarnya adalah iman yang jauh lebih besar lagi karena di dalam kondisi kekurangan dibandingkan dengan ketika di dalam kondisi berkelimpahan. Gitu. Oke, terima kasih Pendeta. Nah, kita masuk selanjutnya kepada peran iman kepada keselamatan karena ayat yang dalam Alkitab dikatakan kita diselamatkan oleh karena iman, diselamatkan oleh iman. Ya, itu adalah pemberian, jangan memegahkan diri. Sebenarnya seperti apa sih hubungan iman dan keselamatan itu, Alicia? Tadi di ayatnya kan itu adalah pemberian gitu kan Kak. Keselamatan itu sudah diberikan for free dan we need to claim it. Udah dikasih, kayak dikasih hadiah. Kalau aku kasih hadiah ke Kayola, tapi kalau Kayola nggak mau ambil, ya hadiahnya cuma ada di meja ini aja gitu. Jadi ketika keselamatan itu sudah diberikan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus, bagaimana supaya kita memperolehnya? Ya dengan iman itu kita klaim keselamatan itu dan iman itu adalah cara kita menerima keselamatan dan bukan mendapatkannya. Dan karena kita nggak ada usaha apa-apa untuk dapetin keselamatan, kita cuma claim it dengan iman. Jadilah kita, misalnya itu menjadi bagian kita mungkin gitu kan. Normal. Agak susah ya karena di satu sisi keselamatan itu kan diberikan secara cuma-cuma. Bukan cuma-cuma, maksudnya ya harganya mahal memang, tapi keselamatan itu bagi semua orang. Sementara iman itu adalah respons kita terhadap Allah. Jadi kalau mau dibilang ada hubungannya, sebenarnya sangat-sangat berhubungan. Justru karena kalau aku pribadi melihatnya, justru karena sudah diselamatkan, maka memang sudah seharusnya beriman gitu loh. Karena itu respon kita ketika kita diselamatkan. Kalau misalnya sehari-hari gitu, kalau kita ditolong orang lain, kita akan bilang terima kasih. Maka hal yang sama juga seharusnya berlaku ketika kita diselamatkan, kita tahu kita diselamatkan, maka ya kita meresponnya dengan beriman kepada Tuhan. Jadi bukan berarti karena mentang-mentang sudah diselamatkan, maka ya udahlah kita nggak perlu lagi merespon jawaban Tuhan, kita nggak perlu lagi nih karena mentang-mentang sudah diselamatkan gitu. Jadi memang ketika kita bicara soal ayat ini, jangan hanya berfokus kepada imannya. Karena kalau kita lihat sebenarnya ini bukanlah mengenai iman. Ini adalah mengenai kasih karunia. Ya kan? Apalagi kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya di atasnya. Dan bahkan di dalam ayat itu sendiri dikatakan, kalau di dalam bahasa Indonesianya, sebab
karena kasih karunia. Ya. Kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita bisa pahami bahwa yang menyelamatkan ini sebenarnya siapa? Kasih karunia. Ya. Iman ini hanya instrumennya, tapi subjeknya yang dalam tanda kutip melakukannya adalah kasih karunia. Dia melakukannya dan melalui apa? Melalui iman. Dan tadi Norman memberikan satu hal yang sangat penting, bahwa karunia itu adalah bagian Allah untuk lakukan. Iman ini adalah bagian manusia untuk lakukan. Kalau ditanya, mana yang lebih besar? Sulit kan? Kita bilang apakah karunianya yang besar atau iman yang besar? Karena tanpa karunia, iman pun juga tidak ada cantolannya. Tanpa iman, karunia sebesar apapun juga seperti tadi Alisa bilang, nggak diambil. Jadi ya dalam hal ini dua-duanya ini bersinergi. Tetapi tetap ini adalah sebuah, kalau kita bisa bilang, sebuah sinergi yang tidak sama rata, yang sangat jomplang. Makanya kalau orang bilang bahwa kita diselamatkan oleh iman, betul. Dalam arti ini adalah hanya bagian yang kalau kita bisa bilang bagian kecil daripada seluruh rencana keselamatan. Karena apa? Rencana keselamatan adalah sudah diselesaikan. Jadi istilahnya bagian terbesar, terberat, tersulitnya sudah dilakukan. Dan itu dikirim kepada kita karena kasih karunia. Dan bagian kita ini adalah hanya untuk meresponsnya, mengambilnya dengan iman. Tapi tetap harus dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan, karena tidak di-exercise iman ini, tidak kita alihkan pandangan kita kepada Allah, itu tidak akan terjadi. Contohnya yang bisa kita lihat adalah ketika bangsa Israel di padang gurun, gitu kan, suatu ketika mereka memberontak, lalu kemudian akhirnya perlindungan Tuhan diambil, lalu kemudian masuklah ular-ular, banyak yang dipatok. Apa kata mereka bilang, aduh, tolong berdoa kepada Allah. Mereka pada komplain ke Musa, tolong selamatkan kami. Lalu akhirnya Allah bilang, berfirman, oke, Musa bikinlah satu tiang, lalu taruhlah ular dari tembaga. Dan kata apa? Barang siapa yang melihat, ia akan hidup. Pertanyaannya, kalau nggak melihat, hidup atau enggak? Enggak. Tapi apakah mereka harus bertobat terlebih dahulu? Apakah mereka harus bakar korban terlebih dahulu? Apakah mereka harus melakukan segala macam ritual, segala macam? Tidak, semuanya itu sudah dilakukan ataupun ditutup oleh kasih karunia. Sekarang bagiannya hanyalah untuk melihat. Jadi sebenarnya mungkin salah satu kisah yang bisa menggambarkan ini dengan paling jelas adalah kisah itu. Oleh kasih karunia, Allah menyelamatkan bangsa Israel yang sementara sudah keracunan oleh bisa ular adalah karena kasih karunia. Tapi bagaimana kita bisa terima kasih karunia Allah ini? Melalui iman. Dan apa? Praktek daripada iman. Bukan hanya, oh iya saya percaya. Tetap harus melakukan sesuatu. Apa? Menengokkan kepala mereka, memandang, mengarahkan pandangan mata mereka ke ular tembaga ini. Mungkin Anda pikir, masa sih segampang itu? Saya mau kerjakan yang lain dulu. Saya balut luka saya ini segala macam. Masa segampang itu? Saya coba di sini potong kambing dulu. Tidak perlu. Tapi yang perlu dilakukan adalah hanya itu, menengok, melihat kepada ular tembaga itu. Nah, itulah kalau kita bisa lihat hubungan antara, sebenarnya ini lebih lengkap, hubungan antara kasih karunia, iman, dan perbuatan terhadap keselamatan. Oke, terima kasih Pendeta. Jadi ada part kita lah, istilahnya ada part manusia, walaupun tadi Pendeta sudah katakan komposisinya jauh banget gitu, kasih karunia yang begitu besar, dan kok bagian kita adalah mengklaim atau menerima gitu ya, dengan iman. Ada sesuatu ada action yang perlu kita, ada respon yang perlu kita lakukan. Tapi seringkali juga iman itu diumpamakan atau dianggap seperti sama dengan perasaan gitu. Kalau misalnya saya ngerasa lagi on banget, lagi on fire lah istilahnya, percaya sama Tuhan. Tapi ketika lagi down, meragukan Tuhan. Sebenarnya apa sih bahayanya ya menyamakan iman dengan perasaan, dan kenapa banyak orang yang kayaknya menyamakan hal itu? Di manakah letak perbedaannya? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Apakah bahayanya menyamakan iman dengan perasaan, Norman? Susah ya. Tenang, ada pendeta nanti. Iya betul. Bisa diluruskan nanti kalau belok-belok. Iya, untungnya ada pendeta. Ini lucu sih, karena gini loh.
perasaan kan adalah sesuatu yang tidak stabil biasanya. Contoh, tadi juga sebelumnya udah dibilang perasaan itu bisa on off gitu. Kalau misalnya lagi menggebu-gebu rasanya, ya seperti orang jatuh cinta gitu, lagi menggebu-gebu saya sayang banget, tapi tak ada satu kali di mana kayak aduh capek nih, aduh bosen nih. Tapi bukan dalam rumah tangga saya ya, cuman maksudnya melintir aja. Cuman maksudnya karena perasaan itu adalah tipikal yang on off dan berdasarkan egonya sendiri, tidak bisa disamakan dengan iman. Iman itu ada sesuatu hal yang bahkan dalam gelap sekalipun tetap percaya bahwa oh ya, something will happen gitu, sesuatu akan terjadi. Mungkin pembandingannya kayak gini kali ya. Perasaan itu lebih seperti kalau kita jalan, kalau lagi camping gitu ya, lagi jalan malam, ya kita udah tahu gitu loh tujuannya kemana, ya jalannya dengan pasti, dengan percaya diri. Tapi kalau iman, kita nggak tahu nih arahnya yang mana, dan baru pertama kali ke tempat itu, maka pakai senter untuk bantu menerangi. Walaupun senter itu kecil, tapi ya itu yang membantu kita menerangi. Nah, jadi bagi saya pribadi ini dua hal yang berbeda. Perasaan itu naik turun, sementara iman itu adalah sesuatu hal yang stabil, yang pasti. Oke. Dan kalau bicara soal hubungan gitu ya, perasaan itu naik turunnya cepet banget, apalagi untuk cewek gitu ya. Nggak cowok juga. Untuk saya Kak, Enggak ya? susah Kak. Oh, susah ya. Susah banget Kak. Iya, kita diinin sama hormon aja udah beda Iya, gitu. udah beda. Tiba-tiba mood swing gitu kan. Betul. Nah, iman itu nggak boleh seperti itu. Tapi mungkin Pendeta Wilson punya penjelasan lebih dalam lagi nih. Ya karena dihubungkan dengan itu, hubungan dengan suami istri pun perasaan. Jadi ayat yang sering kita pakai adalah di dalam Amos 3 ayat 3. Dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau jika mereka belum mengadakan persetujuan. Jadi kalau ditanya, apa sih yang membuat pernikahan itu sebenarnya langgeng? Cinta? Belum tentu. Tapi ujung-ujungnya adalah apa? Karena adanya komitmen persetujuan ini. Dan kita bisa sambungkan dengan soal tadi iman dan perasaan. Ya perasaan itu naik turun, kadang-kadang benci, kadang-kadang suka, kadang-kadang lagi kuat, kadang-kadang lagi lemah. Tetapi iman itu adalah komitmennya. Jadi terlepas daripada apapun ini, saya bisa marah kepada Tuhan. Tapi saya tetap berkomitmen untuk tetap punya hubungan dengan Tuhan. Saya bisa, misalkan ada sesuatu terjadi, misalnya ada kecelakaan, atau ada keluarga yang meninggal, atau ada kayak rencana yang diidam-idamkan, mimpi-mimpi yang sudah sampai diusahakan ternyata gagal. Saya bisa marah, kecewa, kayak aduh nggak mau lagi. Tapi ketika saya bahkan di dalam hal itu tetap memandang, tetap melihat, tetap mengkomitmen, oh tidak, tetap Tuhan itu baik. Mungkin saya tidak suka, mungkin saya tidak mengerti, mungkin saya tidak paham, mungkin saya tidak setuju, tapi tetap Tuhan itu adalah Allah. Tetap saya mau melihat kepada Tuhan. Nah, inilah di sini yang membedakan antara iman dengan perasaan. Karena seringkali kita suka, wah kalau lagi senang, lagi happy, semuanya berlangsung dengan baik, wah iman saya kuat. Tapi kalau semuanya lagi buruk, lagi apa segala, oh iman saya artinya lagi lemah. Sebenarnya belum tentu juga itu imannya. Perasaannya iya, tapi bisa saja imannya di saat yang baik itu bisa aja imannya sebenarnya nggak ada atau lemah, atau bisa juga di saat yang lagi buruk, di saat dia lagi mencaci maki Tuhan, di saat dia lagi berantem dengan Tuhan, bisa saja justru disitulah imannya kuat gitu loh. Jadi memang bukanlah dua hal yang bisa berjalan beriringan, bisa juga tidak, gitu. Antara iman dan perasaan ini maksudnya. Oke. Jadi kita paling tidak sampai diskusi sekarang kita lihat iman adalah respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dan iman adalah datang kepada Yesus dalam kondisi apapun gitu ya. Mau kita senang, mau kita sedih, mau dalam perasaan apapun, kita datang kepada Yesus. Dan Alkitab secara spesifik sudah menyediakan satu pasal khusus mengenai iman gitu ya, Ibrani 11. Di ayat 1 ayat hafal yang sudah kita baca, definisi iman dan tokoh-tokoh iman. Tapi dari satu pasal yang cukup panjang ini, apa poin-poin pelajaran yang kita bisa dapatkan, Alicia? Mungkin kalau di ayat 1 itu adalah ayat favorit saya, Kak. Karena saya suka definisi. Saya suka kepastian gitu, Kak, sebenarnya, Kak ya. Oke, ini kode untuk siapa? Oh, bukan. Maksudnya kalau dalam Ibrani 11 ayat 1 ini kan udah pasti gitu kan. Sebuah definisi itu sebuah kepastian, Kak. Kalau iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan gitu. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada bukti di situ.
Saya bisa menemukan bukti di sesuatu yang saya bahkan belum pernah lihat sebelumnya. Jadi bahkan ketika belum lihat hasilnya, saya punya evidence, saya punya kepastian gitu Kak. Jadi dalam iman saya berkaca, oh ya, ini sebuah kepastian yang Tuhan janjikan. Tuhan kasih bahwa ketika kamu punya iman, kamu beriman pada aku, kamu datang kepada aku dengan segala kondisi apapun, perasaan kamu mau hancur apapun, kamu dapat pengharapan, kepastian gitu di dalam aku. Dan kalau di ayat 3, kita juga bisa melihat bahwa dengan iman ini kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita bisa percaya bahwa penciptaan itu ada, berarti kita sangat, ketika aku merenungkan penciptaan Kak, rasanya sangat bersyukur gitu. Saya bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan. Saya bisa memandang kepada Tuhan, kalau Tuhan itu memang berkuasa atas segalanya. Bahkan apalah saya ini, hidup saya yang sekecil debu, bahkan lebih kecil dari debu ini, apalah di mata Tuhan. Jadi dari Ibrani 11 ini sebenarnya saya dapat kepastian, saya dapat bukti bahwa Tuhan itu memang sangat mengasihi saya. Ya, Ibrani 11 ayat 1, 3, dan 6 ini sebenarnya menarik karena jadi bukan guidelines ya, tapi jadi salah satu gambaran besar gitu loh. Contoh tadi yang ayat pertama tadi juga Lisa udah singgung bahwa berdasar dulu, ada dasarnya dulu, ada imannya dulu. Ketika beriman, ketika kita percaya walaupun kita nggak bisa lihat, nah itu kan udah jadi dasarnya kan. Lalu di ayat 3 dikasih bukti-buktinya ya, penciptaan dan segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, ya itu base-nya dari Tuhan dan iman itu bekerja di situ. Lalu di ayat 6 di ayat 6 itu semakin ditebalkan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika sudah beriman, tidak berarti sampai di situ, tapi dikerjakan imannya, dilakukan imannya, supaya imannya nggak tetap kecil tapi bertumbuh. Pendeta. Ya, jadi kalau kita melihat tadi seperti yang sudah dibilang oleh Norman dan Alicia juga, ya definisi iman. Oh, ini aksiomatik ini. Alicia ini kan pikirannya matematika juga, jadi harus tahu nih apa dalilnya, apanya segala macam. Oke, betul. Di sini dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang tadi kita lihat. Oke, itu secara aksiomatik itu betul. Tapi aplikasinya apa? Nah, ini kan penting untuk menghubungkan antara aksiom dengan aplikasi yang bisa menjelaskan kehidupan nyata itu seperti apa. Real world application-nya apa, relevansinya gitu kan. Lalu kemudian karena iman kita mengerti alam semesta ini, bahwa alam semesta ini apa? Ya, banyak penjelasan mengenai alam semesta ya. Semua mitologi, semua budaya itu punya penjelasan. Alam semesta ini seperti apa, jadinya seperti apa, lalu kemudian ujungnya seperti apa, kan semua itu ada. Tetapi di sini karena iman kita mengerti bahwa alam semesta yang dijadikan oleh firman Allah. Jadi menjadikan alam semesta itu apa? Ya firman Allah. Ya, seperti di dalam Kejadian pasal 1 kan, berfirmanlah Allah, gitu kan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi di apa yang tidak kita lihat. Jadi banyak hal-hal yang kita lihat terjadi, dasarnya apa? Kita nggak tahu itu dari mana, kita tidak lihat. Dalam arti mungkin kalau dalam kejadian live yang sekarang kita alami, kita juga nggak tahu sebabnya apa. Atau bisa juga kejadian di masa lalu, apapun yang terjadi di masa lalu kita nggak lihat. Tapi kita percaya, imanlah yang menguatkan hal itu. Lalu hubungannya dengan ayat yang ke-6, kita bisa lihat bahwa dikatakan bahwa tanpa iman, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita mau berkenan kepada Allah, kita mau punya hubungan dengan Allah, kita harus punya iman. Kenapa? Karena apa ya? Lanjutannya dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Berapa banyak dari kita yang sering mengatakan, aduh Tuhan, kalau Engkau ada. Bagaimana? Percaya atau enggak? Kemudian kalau Engkau ada, enggak. Harus aksiomnya, harus yang menjadi fundamentalnya adalah bahwa Allah itu ada. Jangan mempertanyakan lagi kalian itu ada atau tidak. Kalau Engkau ada, sembuhkanlah penyakit saya. Kalau Engkau ada, masukkanlah saya ke universitas ini. Kalau itu seperti itu, artinya kan kita memposisikan bahwa harus ada buktinya dulu, bahwa baru ada kepercayaannya. Tapi di sini tidak, dikatakan bahwa harus beriman bahwa Allah itu ada. Dan karena Allah itu ada, maka kita cari Dia. Dan ketika kita cari Dia, maka kita akan mendapatkan. Jadi sebenarnya urutannya adalah seperti itu. Kita jadi bukannya seperti orang yang kayak menjelajah kemana, nggak tahu dari siapapun yang menangkap kita, itulah yang menjadi Allah. Enggak. Tapi saya pergi ke jalur ini, melakukan hal ini karena saya percaya bahwa Allah itu ada.
Dan ketika saya lakukan ini, dikatakan bahwa ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan kalau saya sungguh-sungguh berjalan di jalur ini mencari Allah, bahwa Dia ada di ujung pelangi ini, bahwa ada Allah, misalkan kayak gitu kan, ya barulah upah itu akan benar diberikan, karena Allah mau memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kira-kira mungkin seperti itu hubungannya. Dan bagi saya paling suka di dalam konsep iman ini adalah ayat yang ke-6 ini. Ya, sebab tanpa iman orang itu tidak bisa berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling, nah ini kan tadi nyambung dengan ilustrasi yang saya berikan, berpaling, memandang, melihat, semua itu harus dimulai dengan kita memandang kepada satu pemahaman bahwa Allah itu ada, bukan kepada hal-hal yang lain. Dan ketika itu sudah ada dan itu yang menjadi fondasinya, maka segala sesuatu itu bisa dapat dilakukan. Nah, kita bisa bersungguh-sungguh mencari. Kenapa? Karena kita tahu ada sesuatu di ujung ini. Bukan cuma, saya sebenarnya tahu ada nggak ya, kita berharap-harap aja ya, bisa iya, bisa enggak. Harus ada. Dan karena itu ada, makanya saya akan kejar terus. Dan ketika saya kejar terus, ya pasti dapat. Nah, inilah hubungannya dengan barang siapa yang meminta, mendapat. Siapa yang dia meminta harus yakin bahwa dia sudah mendapat ini, karena memang sudah ada gitu loh di ujungnya ini. Gitu. Jangan kita masih meraba-raba, oh ya ada nggak ya, jangan saya sudah berusaha menjalani kehidupan seorang Kristen, apa ujungnya, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ada. Kalau kayak gitu berarti nggak beriman itu. Gitu. Jadi aksiomnya harus, Allah itu ada. Secara dogmatik kita percaya itu ada. Oke. Terima kasih pendeta. Ada satu hal yang penting lagi di sini, dan kita mengenalnya dari pekabaran 3 malaikat. Terutama di bagian akhir dari pekabaran ini dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Dan kalau di dalam bahasa Indonesianya iman kepada Yesus, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya faith of Jesus, ya, artinya imannya Yesus gitu, iman Yesus. Apa sih maksudnya iman Yesus di sini, dan bagaimana kita bisa memiliki iman Yesus? Iman Yesus itu ya iman seperti Yesus, iman yang seperti yang dimiliki oleh Yesus, dan iman yang berasal dari Yesus. Dan ketika kita memandang kepada Yesus, balik lagi seperti Pak Pendeta bilang, itu tuh benar-benar iman yang dikerjakan gitu ya Kak. Iman yang gak cuman ya benar-benar bangun pagi-pagi, pagi-pagi benar dia menyisihkan dirinya seorang diri untuk berhubungan dengan Bapa, untuk memperkuat dirinya, karena dia 100% manusia juga kan. Kemudian percaya penuh pada Bapa, taat walaupun juga sangat sulit. Pekerjaan 3 tahunnya itu kan bukan main-main ya pelayanannya, dan juga pada akhir hidupnya dia juga harus berpisah, menanggung akibat dari dosa itu adalah sungguh sangat berat, karena dia tidak pernah tahu apa itu dosa gitu kan Kak. Jadi percaya kepada Bapa, di mana Bapa tahu yang terbaik, ini adalah yang terbaik yang harus dia jalani, itu menurut saya satu hal yang luar biasa. Dan bagaimana cara supaya bisa memilikinya, kalau mungkin nanti bisa ditambahkan oleh kakak-kakak Bang Norman dan Pak Pendeta ya. Tapi satu-satunya jalan ya memang harus memandang pada Yesus gitu. Gimana cara memandang pada Yesus, ya baca setiap hari kisahnya gitu ya, di buku Injil itu dan di buku Perjanjian Lama itu kan menceritakan semua tentang Yesus gitu. Semua kitab itu kan menceritakan tentang Yesus, dan ya kita harus baca, kita harus refleksikan, kita harus, ya kalau saya secara pribadi saya bikin jurnal ya Kak, jurnal doa, jurnal Alkitab. So day by day ya bisa kelihatan, ini nih saya nih nggak baca Alkitab ini, atau enggak saya ternyata lagi begini, tidak sesuai dengan firman Tuhan nih. Hari Selasa, hari Rabu saya belajar untuk terus-menerus supaya sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu adalah journey, dan gak cuma bisa satu waktu. Dan mungkin itu yang bisa aku share Kak. Oke. Norman. Nggak langsung ke pendeta aja. Norman dulu lah. Karena iman Yesus itu kalau yang aku tangkap ya, lebih ke gini, meneladan, tapi lebih ke, coba dibayangkan ketika Yesus hidup, ketika selama pekerjaannya juga, bagaimana ia beriman kepada Bapaknya. Nah, maka hal yang sama juga dituntut kepada kita. Yesus sudah kasih lihat, ini loh caranya
beriman kepada Bapa. Ini loh caranya beriman kepada Allah. Melalui apa ya? Melalui tindak tanduknya, melalui segala hal yang Yesus lakukan, melalui mukjizatnya. Maka yang diharapkan adalah dari contoh itu kita teruskan. Contohnya udah ada nih, tinggal kita nerusin aja bagaimana memiliki iman Yesus itu. Jadi iman yang sama yang punya Yesus itu diharapkan kita juga punya. Kita juga ada jadi bagian dalam hidup kita, ada jadi dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita jalannya nggak clueless, kita imannya tidak clueless gitu loh. Sudah ada, ya tinggal diikuti. Oke. Dan dari dua penjelasan ini aku menggarisbawahi iman yang menurut gitu ya. Iman yang melihat kepada Bapa seperti apa hubungan Yesus dengan Bapa di dunia ini, itu juga yang diharapkan bagi kita ketika kita hidup di dunia ini. Benar tak? Jadi pembahasannya antara apa yang Alicia sampaikan dengan apa yang Norman sampaikan sebenarnya mencakup bukan debat lah ya. Tafsiran daripada apa itu iman Yesus. Karena kalau di dalam secara gramarnya, baik itu dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Yunaninya, ini ada perbedaan. Iman Yesus ini sebenarnya iman kepada Yesus, seperti yang Alicia jelaskan, atau iman yang Yesus miliki, seperti yang Norman jelaskan. Ini bisa dua nih interpretasinya. Kalau kita paham ini sebagai iman kepada Yesus, ya berarti kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada sesuatu. Tapi kalau yang seperti Norman sampaikan, iman Yesus adalah iman yang sama yang Yesus miliki, itu kan beda dong dengan iman kepada Yesus, dengan iman yang Yesus miliki. Dan memang di dalam kata-kata ini sendiri bisa berfungsi dua. Orang berdebat, jadi yang mana nih? Kita harus punya iman kepada Yesus atau kita punya iman kepada Yesus? Imannya Yesus, karena dua hal ini dalam praktiknya bisa berbeda. Cuma bagi saya, kalau kita lihat secara keseluruhan Alkitab, ini mencakup dua-duanya. Kita beriman kepada Yesus dalam arti, saya mempercayai bahwa Yesuslah, bahwa Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Saya percaya bahwa Allah mengutus nabi-nabi memberikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa ada keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Itu iman kepada Yesus. Tapi pada saat yang sama, saya juga perlu imannya Yesus. Iman yang memampukan Yesus itu untuk melakukan, menurut, untuk ini. Jadi dua hal ini ada di dalam frase iman Yesus ini. Baik secara, kalau bahasa ilmiahnya, itu objektifnya, yaitu iman kepada Yesus secara objektif, maupun iman yang subjektifnya. Imannya Yesus yang sebagai subjek, yang melakukan. Nah, dalam hal ini, ya inilah sebenarnya diskusi mengenai apa ini iman Yesus. Dan ternyata kebetulan di dalam panelis kita ini menggambarkan kedua cabang ini secara pas. Nah, jadi pas lah ini pembahasan kita. Oke, thank you. Nah, bicara mengenai hal ini memang selalu kurang gitu ya waktu kita, tapi apa yang kita bisa dapatkan dari diskusi ini dan kita bisa lakukan. Jadi percuma kalau kita ngomong panjang-panjang gitu ya, tapi kita nggak mulai untuk melakukannya. Beberapa pelajaran yang lalu ya, bagus mana gitu, olahraga pagi atau olahraga malam. Yang bagus adalah olahraga yang dilakukan gitu. Mau pagi mau malam, yang penting olahraga dilakukan. Nah, kita juga ketika kita belajar, kita perlu mengaplikasikannya itu dalam kehidupan kerohanian kita. Apa pelajaran yang bisa didapatkan, kesimpulan singkat dari pelajaran kita? Oke, buat aku iman adalah respon kita terhadap kasih karunia Tuhan, bahwa kita percaya juga bahwa Dia ada, Dia baik, Dia penuh kasih kepada kita, dan Dia setia bekerja dalam kehidupan kita, Kak. Oke, Norman. Wah, udah bersama Alicia. Tapi kalau mau ambil dari sisi lain, iman itu harus terus dilatih. Karena kalau tidak dilatih, karena itu kan respon kita terhadap Tuhan kan. Kalau kita nggak latih respon kita terhadap Tuhan, ya bisa seperti orang Yahudi tadi yang memang maksain aja gitu, bukan mau kasih lihat imannya, tapi memang ngetes doang gitu. Jadi iman itu harus tetap dilatih, harus tetap di exercise supaya dia boleh bertumbuh. Karena kalau nggak gitu ya imannya nggak akan bertumbuh. Nah, ini bagus nih. Dalam hal dilatih bisa dua, refleksnya yang dilatih. Jadi setiap kali ada apa-apa, refleks saya adalah bukan panik, bukan apa, tapi saya refleks melihat kepada Yesus. Itu satu. Tapi juga dilatih intensitas kita berpegang kepada Tuhannya. Jangan digoyang sedikit udah lepas. Nah, itu jadi kan jadi dua hal ini. Jadi karena seringkali kita menjalani kehidupan, kadang-kadang kita udah keburu panik, kita nggak
mengingat bahwa Tuhan itu ada. Sampai, oh ya, ada Tuhan kok, tenang. Nah, itu jadi refleks kita harus dilatih. Tapi pada saat yang sama, oke, kita sudah berpegang di Tuhan, ini kok belum. Akhirnya kita, udahlah, menyerah. Nah, itu juga harus dilatih supaya kuat. Jadi memang dalam pelajaran hari ini, kita melihat soal iman itu apa, kita soal melihat iman itu bukan perasaan, soal mencari tanda, adalah dalam hal ini, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Terima kasih Pendeta, Alicia dan juga Norman, kita sudah berdiskusi. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan iman ataupun sehubungan dengan pelajaran kita triwulan ini, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Gute Mayedi. Shalom Pendeta. Shalom Yola. Terima kasih Pendeta untuk waktunya, mau menyempatkan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk pertanyaan yang pertama datang dari Ripon Boy. Apakah Alkitab bangsa Israel saat ini sama dengan Alkitab kita yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih Yola. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menanyakan ini. Saya mau jawab langsung, ada samanya tapi tidak sepenuhnya sama. Nah sekarang kita mau coba jelaskan apa yang sama dan apa yang tidak sepenuhnya sama. Yang sama itu adalah karena Alkitab yang kita pegang hari ini dan Alkitab yang dimiliki oleh orang Israel itu dalam kelompok perjanjian lama sama. Ya, di dalam kitab perjanjian lama ini kan terbagi dengan tiga kelompok tulisan. Yang pertama itu adalah Torah. Kemudian di bagian yang kedua di situ ada kitab para nabi kecil dan nabi besar yang disebut dalam bahasa Ibrani itu Nevim. Kemudian juga kelompok yang ketiga adalah Ketuvim. Ketuvim ini adalah Amsal dan Mazmur. Dan itu sama seperti yang kita pegang hari ini dengan apa yang bangsa Israel miliki. Lalu apa yang tidak sama? Yang tidak sama itu adalah mereka tidak memiliki kitab-kitab perjanjian baru. Karena mereka nggak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Walaupun mereka menunggu kedatangan Mesias. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan itu sebabnya semua kitab perjanjian lama mereka tidak akui sebagai kitab suci. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa di dalam kelompok-kelompok bangsa Israel ini juga ada kelompok kecil namanya Israel Mesianik, di mana kelompok ini percaya akan kedatangan Yesus. Jadi mereka menerima kitab-kitab perjanjian baru ini juga. Nah ini sebabnya sama, tapi tidak semuanya sama. Lalu bagaimana dengan keadaan kita di Indonesia? Ya tentu kita percaya bahwa Alkitab kita ini merupakan kitab yang masuk ke dalam kanonisasi, 66 buku, 39 perjanjian lama, dan 27 perjanjian baru. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah datang ke dunia ini, yang telah kembali ke sorga dan akan datang kembali untuk menjemput kita. Ini semua yang kita miliki dalam Alkitab kita pada hari ini. Jadi ini yang kita bisa temukan dalam pertanyaan ini. Terima kasih banyak Pendeta untuk penjelasannya. Saya juga baru tahu itu Pendeta. Oh iya, benar juga karena bangsa Israel tidak mengakui Yesus sebagai Mesias dan masih menunggu kedatangan Mesias ya. Jadi mereka tentunya tidak menerima kitab perjanjian baru. Oke, pertanyaan selanjutnya Pendeta datang dari Roni Tai Rumatana. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, pada saat belajar sekolah Sabat, apakah adalah termasuk bicara dengan Tuhan atau gimana ya? Mungkin ini kalau doa adalah kita berbicara dengan Tuhan, baca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana dengan pelajaran sekolah Sabat, Pendeta? Iya, sebenarnya apa itu pelajaran sekolah Sabat? Sekolah Sabat ini kan bukan sebuah pelajaran yang diambil dari luar gereja. Jadi sekolah Sabat ini adalah sebuah seri pelajaran yang diambil dari Alkitab. Nah, kenapa ini dibuat sekolah Sabat ini dalam gereja Advent secara khusus ya? Karena gereja ingin bahwa umat-umat atau anggota gereja bukan hanya belajar Alkitab ketika hari ibadah, hari Sabat. Tapi kita ingin juga bahwa Alkitab ini menjadi pelajaran yang dipelajari setiap hari. Karena komunikasi kan harus terbangun dari waktu ke waktu, bukan cuma sekali seminggu. Bayangkan kalau kita hidup satu rumah dengan pasangan kita, kemudian kita bicara sekali seminggu, ya hubungan seperti apa yang akan dimiliki. Nah, kita ingin
bahwa umat-umat Tuhan itu memiliki hubungan yang terbangun dari waktu ke waktu dengan Tuhan. Itu sebabnya kita memiliki konsep sekolah Sabat. Jadi ini adalah, kalau ditanya apakah ini kita berarti juga berbicara dengan Tuhan, iya jelas. Karena yang kita pelajari itu adalah firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa tadi pelajaran Alkitab itu bukan pelajaran mingguan. Itu sebabnya dalam buku sekolah Sabat yang kita pelajari, ya, itu dijabarkan per hari dari hari Minggu sampai hari Sabat, sampai hari Sabtu. Dan kemudian setiap hari itu akan ada topik-topik yang khusus juga yang kita pelajari, dan itu menjadi waktu di mana kita secara personal berkomunikasi dengan Tuhan. Tadi kan Yola sudah singgung ya, komunikasi itu dengan Tuhan adalah ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Jadi setiap hari ketika kita membaca firman Tuhan melalui panduan sekolah Sabat, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan itu sama seperti kita berbicara. Jangan komunikasi dua arah kan. Jangan terus kita bicara dengan Tuhan melalui doa kita, tapi kita nggak mau dengar suara Tuhan. Nah, sekolah Sabat ini adalah sarana atau cara supaya kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan kepada kita. Itu tiap hari kita gunakan. Dan kemudian tiba pada hari Sabat. Ini yang menarik dari sekolah Sabat. Setelah kita pelajari secara personal, setelah kita dalami firman Tuhan itu, tentu dengan pertolongan Roh Kudus ya. Kita bukan mengandalkan logika kita semata, tapi kita juga perlu untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Kemudian apa yang sudah kita dapatkan, kita temukan, apa yang sudah menguatkan kita pada sepanjang minggu itu, pada hari Sabat, kita akan bertemu dengan umat-umat Tuhan yang lain. Mereka juga tentu belajar juga dari waktu ke waktu setiap hari, dan ketika kita bertemu, kita berbagi pengalaman. Oh, saya sepanjang minggu ini mendapatkan sebuah pengalaman rohani secara spesifik tentang satu isu misalnya. Kemudian Yola juga sampaikan, oh saya juga ada isu yang saya temukan dalam perjalanan ini. Kemudian kita berdiskusi. Menurut saya, kasih Tuhan ini adalah kasih yang sifatnya universal. Dan saya ada di dalam bagian kasih itu. Itu satu contoh komunikasi. Dan sebenarnya ini merupakan cara kita, bukan hanya secara pribadi kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi secara komunitas umat-umat Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi bayangkan, kalau saya dapat satu pengetahuan, kemudian yang lain dapat satu, yang satu dapat satu, kemudian 10 orang berkumpul, dan masing-masing membagikan berkat itu, maka dalam diskusi itu, kita dapat 10 berkat. Amin. Ini kenapa sekolah Sabat itu akhirnya menjadi hal yang penting. Dan kemudian, ini menarik ya, sekolah Sabat ini kan dibuat dengan format yang sangat teratur. Ada pendahuluan, ada isi, kemudian kesimpulan. Jadi ini sebenarnya pola komunikasi Tuhan juga pada manusia. Kan nyanyi dulu kabar, bagaimana kabar. Itulah diberikan ayat inti, supaya itu menjadi pembuka. Ini loh yang aku mau bicara. Itu ayat inti kan. Kemudian masuk hari ke hari, itulah kemudian Tuhan menjelaskan apa yang Dia ingin sampaikan kepada kita sepanjang minggu itu atau pada hari itu. Dan kemudian di bagian akhir hari Jumat, di situ ada penutup, ada kesimpulan. Akhirnya, ya kira-kira itu yang Tuhan katakan. Akhirnya, dari semua yang saya jelaskan, inilah poin yang harus kamu ambil. Dan bayangkan, kalau setiap hari kita pelajari panduan Alkitab melalui sekolah Sabat, ya, Alkitab melalui panduan sekolah Sabat, dan kemudian ditambah lagi setiap sekali seminggu kita bertemu dengan umat-umat Tuhan dan berdiskusi tentang berkat-berkat dari firman itu, apakah hubungan kita dengan Tuhan tidak semakin membaik, tidak semakin erat? Saya pikir ini adalah sarana yang gereja buat, gereja bangun dengan inspirasi Roh Kudus, supaya setiap umat Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kerohanian mereka. Bukan hanya terima apa yang dikatakan di mimbar, tetapi umat juga harus tahu apa yang ada dalam firman Tuhan itu secara pribadi. Terima kasih banyak Pendeta, dan ini sangat membantu kita juga ya sebagai umat Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita bingung kita mau belajar Alkitab itu dari mana. Ya, betul. Nah ini kita sudah dikasih topiknya, panduannya, bacaannya, sehingga dengan mudah kita bisa
belajar per hari. Jadi seperti yang tadi dikatakan, ini bukan pelajaran yang rapel satu pekan, Betul, tapi pelajaran per hari. Dan tayangan-tayangan seperti yang di Hope Channel, diskusi sekolah sahabat, ataupun sekolah sahabat manapun yang diberikan ya, atau yang dibuat, ditayangkan, itu harusnya jadi suplemen ya Pendeta ya, bukan jadi Jangan makanan tunggu itu utama. ada dulu. Iya, jadi itu menjadi suplemen untuk membantu kita ketika kita belajar secara pribadi hari demi hari. Terima Ya, kasih untuk Pendeta. menambah wawasan Ya. supaya lebih luas, makanya kita juga terbantu dengan adanya tayangan Hope Channel ya, sekolah sahabat ini, supaya apa yang kita pelajari mungkin secara personal ini maksudnya apa ya, tapi dengan adanya tambahan suplemen ini kita semakin lebih mengerti. Terima kasih banyak Pendeta dan teman-teman. Kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini, jangan ragu-ragu tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Engkau masih bersama dengan kami sepanjang diskusi kami, pelajaran mengenai memiliki iman. Biarlah Engkau boleh menunjukkan kepada kami bagaimanakah iman kami ini boleh dapat selalu tertuju kepada Engkau, sehingga kami boleh menjalankan dan juga memiliki penerapan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat diberkati dan juga memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Puji dengan seluruh pemirsa yang menyaksikan dimanapun dan kapanpun, biarlah berkat yang sama boleh menjadi bagian daripada kami semua. Ini menjadi rumah harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih Alicia, terima kasih Norman. Datanglah kepada Yesus, apapun kondisi kita saat ini. Pandanglah kepada Yesus, dan biarlah iman kita akan semakin dilatih, dan kita memiliki iman Yesus, iman yang menurut kepada Bapanya dan kepada kehendaknya. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.